Shalom, selamat pagi, jemaat dikasih Tuhan. Kembali pagi ini saya menyapa Bapak, Ibu, Saudara semua. Semuanya baik, sehat ya, amin. Ya, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih. Kami bersyukur begitu besar kasih-Mu ya Tuhan. Pemeliharaanmu, penyertaan-Mu atas hidup kami hingga saat ini. Kami bersyukur pagi ini kami bisa bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan saya ambilkan dari kitab Wahyu, Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-15 dan 16. Saya bacakan, Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Jemaat dikasih Tuhan, kita tentu sering mendengar istilah hangat-hangat tai ayam. Atau ya bisa juga dikatakan sama artinya dengan hangat-hangat kuku. Ya, atau suam-suam kuku. Ya, maaf, suam-suam kuku itu tidak dingin dan tidak panas. Jadi yang demikian ini sesungguhnya tidak baik. Ya, kalau saudara bikin kopi misalnya nih, bikin kopi, ya kopi tubruk misalnya, nggak pakai air panas, pakainya air yang anget-anget saja. Saya yakin nanti tehnya kemerampul dan tidak jadi. Ya, jadi nggak enak untuk dinikmati. Nah, saudara dikasih Tuhan, Tuhan inginkan supaya kita ini tegas. Kalau dingin itu apa sih? Dingin ini berarti orang-orang yang memang dia nggak ngerti atau tidak kenal Tuhan. Sudah, kalau itu nggak jadi perhitungan lagi, jelas orang-orang yang demikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, selesai. Tetapi kalau yang panas itu orang-orang yang dia punya semangat tinggi, dia orang-orang percaya yang sungguh bahwa hidupnya ini adalah selalu antusias, selalu positive thinking, selalu bersemangat, ya. Jadi punya roh yang menyala-nyala. Itulah yang panas. Kalau yang suam-suam kuku ini nggak dingin nggak panas. Sebetulnya dia ngerti kebenaran. Sebetulnya dia orang percaya. Aku percaya. Ya, cuman ini tidak ada greget dalam dirinya. Ya, hidupnya sudah wis seperti hidup segan mati tak mau. Jadi nggak ada semangat di dalam dirinya. Ya, tidak ada api yang berkobar-kobar yang menyala-nyala dalam dirinya. Yang demikian ini dikatakan, aku akan memuntahkan engkau. Istilah memuntahkan ini berarti ada sesuatu yang tidak enak. Bisa sesuatu yang menjijikkan. Bisa sesuatu yang itu ya istilahnya tidak enak tuh dinikmati. Sehingga dimuntahkan. Jangan sampai hidup kita itu menjadi hal yang demikian di mata Tuhan. Mari lihat Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, ini yang dimaui Tuhan. Ya, janganlah kerajinanmu kendor. Jangan jadi suam, jangan jadi suam-suam kuku. Ya, jangan hangat-hangat tai ayam. Ya, jadi jangan sampai kita ini setengah-setengah gitu loh. Enggak all out, tidak sepenuhnya. Itulah ya, yang namanya suam-suam itu ikut Tuhan tapi enggak sepenuhnya. Yo percaya tapi tidak sepenuhnya melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya melayani tapi pelayanan yang dilakukan yo sekenanya. Yang penting disebut melayani. Saudara enggak boleh demikian. Engkau harus jaga supaya kerajinanmu ya tidak menjadi kendor, ya. Jangan menjadi kendor. Artinya apa? Tetap bersemangat, tetap punya power di sana, punya kekuatan di sana. Biarlah rohmu menyala-nyala. Ini bicara tentang apa? Tentang ada semangat yang luar biasa, yang tidak menjadi lemah. Lanjutnya apa? Dan layanilah Tuhan. Jadi di dalam kita melayani Tuhan harus dengan kerajinan yang tidak kendor dan dengan roh yang terus menyala-nyala. Ini bicara banyak hal, saudara. Termasuk dalam kehidupan pribadi kita dengan Tuhan. Kehidupan doa kita dengan Tuhan. Kehidupan rohani kita. Ya. Jadi bukan aktivitas.
lain ya. Bukan aktivitas, oh aku juga berdoa, oh aku juga baca firman, oh aku juga ibadah. Bukan aktivitasnya, tapi apa esensi di dalamnya. Artinya apa? Doa, apakah doa yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh atau sekedar asal berdoa? Ibadah, apakah ibadah yang kita lakukan itu dengan sungguh-sungguh? Pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan itu apakah pujian penyembahan yang sungguh-sungguh dari dalam hati kita? Atau sekedar aku menyanyi? Memuji Tuhan dengan menyanyi lagu pujian, dua hal yang berbeda. Ya, orang yang suam-suam kuku cenderung oke dia nyanyi lagu-lagu rohani, lagu-lagu pujian, termasuk lagu-lagu yang biasa digunakan dalam penyembahan, tetapi tidak dari dalam. Artinya cuma sekedar di mulutnya saja. Ya, kita tidak boleh demikian. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita memuji Tuhan, setiap kita menyembah Tuhan, setiap kita beribadah kepada Tuhan, setiap kita berdoa kepada Tuhan, itu harus dasarnya dari hati. Dan tetap lakukan dengan rajin, dengan semangat. Jangan jadi kendor. Apalagi di tengah situasi saat ini yang seperti kita sama-sama sadari, masa pandemi corona atau COVID-19 ini masih juga belum berakhir. Ya, kita terbatasi, kita kesulitan untuk bisa kumpul ibadah bersama, kita belum bisa komsel bersama, kita belum bisa doa bersama-sama dalam komunitas besar seperti yang lalu-lalu. Nah, ini bukan alasan untuk kita menjadi lemah, untuk kita menjadi hilang semangat, ya. Tetapi sebaliknya, ya, seperti Roma 12 ayat 11 tadi, janganlah hendaknya kerajinan menjadi kendor, tapi ya biarlah rohmu menyala-nyala dan layani Tuhan. Melayani Tuhan itu seperti apa? Saudara, melayani Tuhan itu adalah melakukan apa yang diberitakan Tuhan. Jangan dibatasi melayani Tuhan itu seperti pendeta. Dia melayani seperti itu pelayanan, melayani Tuhan. Nah, terus bagaimana jemaat awam, orang biasa? Saudara, kau dikasih Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan kepadamu, hal kecil apapun yang Dia perintahkan dan kau lakukan, itu melayani. Misalnya saat engkau sedang doa pagi ini, terus tiba-tiba digerakkan Tuhan mendatangi tetanggamu, saudaramu. Oh, kok aku digerakkan ya untuk memberkati apa yang ada padamu. Oh iya, aku kok digerakkan memberikan sebagian apa yang ada padaku untuk dia. Lakukan, engkau sedang melayani Tuhan. Apa yang kau lakukan untuk orang-orang yang di dalam kondisi kekurangan, kesusahannya, engkau sudah melakukannya untuk Tuhan. Ya, jadi kita Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, jangan sampai kita membatasi melayani itu hanya dalam konteks gedung gereja. Bukan, ya, pelayanan kita tidak terbatas. Mendatangi orang, mendoakan orang, mendengarkan curhat orang, itu bagian dari pelayanan. Selama kita lakukan untuk Tuhan, itulah melayani Tuhan. Mari jemaat dikasih Tuhan, jangan suam-suam kuku. Semangat terus, menyala-nyala terus, ya. Semakin panas, ya, semakin berkobar-kobar di dalam Tuhan, ya. Dan jangan lupa, supaya kita bisa mengalami itu, butuh yang namanya relation dengan Tuhan, hubungan dengan Tuhan yang kita harus jaga terus. Amin. Sehingga kita lakukan sesuatu bukan agamawi, bukan perintah agama, tapi itu adalah perintah Tuhan, itu adalah kerinduan Tuhan, dan kita mau menyenangkan hati Tuhan. Lakukan segala sesuatu dengan memandang kepada Tuhan. Miliki roh yang menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Bapak di surga, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu sudah diberitakan. Roh Kudus tolong kami untuk bisa mengerjakan ini. Untuk kami memiliki roh yang menyala-nyala. Untuk kami tidak menjadi suam-suam, tetapi kami menyala-nyala bagi Tuhan. Terima kasih. Menserahkan hidup kami hari ini Tuhan dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan, dalam pemeliharaan dan berkat Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dikasih Tuhan, ayo menyala-nyala dan semangat terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus berkati.